Tolonglah saya. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Kemar Online. Hari ini Senin tanggal 8 Juli 2024. Saya akan berbagi berkat hari ini yang saya baca di dalam surat Rasul Yohanes yang kedua pasal 1. Saya akan baca mulai ayat 1. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Yohanes menuliskan surat ini ditujukan kepada seorang ibu dan anak-anaknya. Ini juga bisa menggambarkan ibu dan anak-anaknya itu adalah jemaat Tuhan yang dikembalakan oleh Rasul Yohanes pada waktu itu. Rasul Yohanes bersuka cita karena separuh dari anak-anak dari ibu ini menuruti perintah Bapa, hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup di dalam kasih, sesuai dengan perintah Bapa sejak semula. Rasul Yohanes mengingatkan kembali kepada jemaat Tuhan, karena waktu itu ada ajaran sesat yang menyusup di tengah-tengah jemaat, di mana ajaran itu tidak mengajarkan tentang kasih. Kita tahu bahwa kasih Allah telah diwujudkan bagi kita dengan jalan korban Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita tahu bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dari Allah dan hidup di dalam kutuk dosa, tergadai kepada dosa. Orang yang hidup di dalam dosa, tergadai, harus ada yang menebus. Allah merancangkan suatu karya penebusan yang luar biasa karena kasih-Nya yang besar kepada manusia. Allah mengutus putra tunggalnya. Itu adalah suatu tindakan kasih yang sungguh mulia dan luar biasa untuk menjadi penebus dosa. Darah harus tercurah. Syaratnya adalah korban itu harus dalam keadaan suci, tidak bercacat celah. Pada zaman Perjanjian Lama, sebagai gambaran untuk penebusan dosa di tengah-tengah bangsa Israel, Allah menentukan hewan, domba, lembu sapi yang dikorbankan, kemudian darahnya dipercikkan. Dan itu adalah gambaran penebusan dosa. Namun darah hewan itu bukanlah suatu korban yang sempurna, karena dosa terjadi di dalam diri manusia. Jadi yang harus menebus adalah darah manusia. Dan korban itu, orang yang berkorban itu haruslah yang tidak bercacat celah dan suci. Bagaimana? Siapa yang bisa menjadi korban ini, tumbal ini yang dikorbankan, disembelih, dan darahnya yang suci itu dipercikkan untuk menebus dosa seluruh umat manusia?
Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada jalan keluar. Semua manusia akan binasa, tergadai, dan menjadi hamba dari iblis. Namun kasih Allah yang mulia dan besar membuat suatu terobosan, yaitu dengan cara mengutus putra tunggalnya ke dunia ini. Yesus itu menjadi manusia, benar-benar manusia. Kalau Yesus bukan manusia, dia tidak berwujud, maka dia tidak akan bisa menjadi teladan bagi kita. Bohong-bohongan, hanya sandiwara. Dan ajaran itulah yang menyusup di tengah-tengah jemaat waktu itu, yang mengatakan, ditulis, jangan percaya kalau ada yang mengatakan, penyesat itu mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar menjadi manusia. Yesus benar-benar menjadi manusia sama seperti kita. Sehingga pada waktu dia mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, dia benar-benar berjuang untuk menjadi pribadi yang melakukan perintah Bapa, yaitu mengasihi sesama manusia. Kita banyak melihat bagaimana Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan itu semua adalah perbuatan kasih. Menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang, mengampuni dosa, membebaskan orang yang tertawan. Dan Tuhan memerintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci sesama kita, itu bohong. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan sedangkan orang yang di sekitar kita tidak dikasihi? Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingin kita itu kalau percaya kepada Tuhan, mengatakan mengasihi Tuhan, Tuhan ingin kita itu mempraktekkan kasih seperti Yesus sudah memberi teladan waktu itu. Mengasihi sesama, selalu memberi, memiliki kemurahan hati, menolong orang yang kekurangan, membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan akan mengampuni orang yang bersalah. Dia tidak menghakimi. Bagaimana caranya di atas semua peraturan yang ada? Kasih itu masih bisa membuat terobosan. Bapak, Ibu, Saudara, janganlah sampai kita, sewaktu kita masih hidup di dunia ini, masih memiliki nafas, kita tidak mengasihi saudara kita. Kita tidak mengasihi saudara kandung kita, kerabat kita, saudara seiman kita. Jangan ada benci, jangan ada rasa ingin menekan, menguasai, menolak saudara kita untuk mengampuni mereka. Jangan. Kita harus mengasihi, jangan membalas kejahatan mereka dengan kita melakukan kejahatan balik, tetapi lakukanlah kasih. Sebab itulah teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Bapa dengan mengorbankan putra tunggalnya untuk menebus dosa kita. Sebagai orang yang sudah ditebus, kita harus melakukan perintah Bapa. Itulah wujud kasih kita. Dan kasih kita kepada Bapa, yaitu kita melakukan perintahnya, yaitu hidup saling mengasihi. Sebab orang yang tidak mengasihi bukan berasal dari Allah. Berarti dari siapa? Dari si jahat. Dan si jahat tidak akan mendapat warisan dalam kerajaan surga. Tidak ada yang jahat di dalam kerajaan surga. Jadi kita harus ingat, kalau kita masih membenci saudara kita, kita masih membuat saudara kita menangis, kita membuat saudara kita tertekan, kita harus bertobat. Jangan kita menyakiti sesama kita, terutama saudara kita. Selama masih ada waktu, mari kita melakukan kasih. Saat orang tua kita masih hidup, saat saudara kita masih hidup, saat saudara seiman kita masih hidup, kasihi mereka, tolong mereka. Roh Kudus pasti akan memampukan kita, memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk
kasih asal kita mau melakukan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di atas seluruh ibadah kita, yang terpenting adalah kita harus saling mengasihi. Demikian firman yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudara kasih. Mari kita melakukan, karena segala sesuatu ada masanya. Sebelum terlambat, kasihi, lakukan perbuatan kasih. Saya akan pujikan satu pujian yang mengingatkan kita. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu menutup mata. Ada waktu untuk tangan memeluk, ada waktu melepaskan semua dari genggaman. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagai jalan berkabut yang segalanya tiada pasti. Masihkah ada hari menyongsong fajar pagi di kehidupan bumi ini? Tuhan, jadikanku mengenal kebenaran-Mu, agar di mata-Mu hidupku berkenan selalu. Andai hari esok takkan datang lagi, Kau bawaku ke rumah abadi. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu berapa lama waktu hidup kita. Kasihi keluargamu, kasihi suamimu, kasihi istrimu, kasihi anak-anakmu, kasihi saudaramu, kasihi pemimpinmu, kasihi bawahanmu, kasihi saudaramu seiman, sesama manusia, sebelum ajal menjemput kita. Karena kebenarannya adalah supaya kita saling mengasihi, itu perintah Allah, supaya kita diterima di kemah abadi. Sebab Allah kasih. Orang yang tidak memiliki kasih bukan anak Allah, berarti dia tidak akan diterima di kemah abadi. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah kasih, dan Engkau telah melakukan kasih bagi kami. Sebab itu Engkau menghendaki kami melakukan perintah-Mu, yaitu saling mengasihi. Kami mau Bapa berubah untuk menjadi pribadi yang mengasihi. Pada saat kami hidup, kami mau mengasihi orang-orang di sekitar kami, supaya hidup kami memancarkan Kristus. Karena Kristus telah memberi teladan kasih, yaitu mengorbankan dirinya bagi semua orang. Oh, kami percaya Bapa, jika kami mau melakukan, maka Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan dalam hati kami akan memampukan kami melakukan tindakan kasih dan kasih seperti yang Engkau perintahkan, dan itu adalah kebenarannya. Terima kasih Bapa, berkati pendengar Gemar, berkati kami semua agar kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, praktekkan kasih selama masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.